kasih mana yang lebih berharga? Goblok. Iya, itu kebetulan ibu guru benar. Jadi harga nilai dari pemberian itu yakin sang kekasih yang akan menduduki posisi pertama. Oke. Makanya di sini mal ihsan, wahai baginda Rasul, tapi karena ini ya bocoran lah malaikat ya, malaikat lah nggak terkena kalimat tadi. Kalau umat diperbolehkan manggil baginda tapi dengan akhlak, dengan sopan. Kalau malaikat nggak terkena khitab ini, makanya beliau kemarin mengatakan ya Muhammad akhbirni anil Islam ya. Di sini ada keterangan mana tadi hal jazaul ihsan illa al ihsan, kemudian ada lagi wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Takarrarul ihsan fil Quran wa tarattaba alaihi hadha thawab al-azim. Sa'ala anhu Jibril liyu'allimahum bi'azimi thawabihi wa kamali rif'atihi. Kenapa pertanyaan ketiga ihsan? Masalahnya iman akan sempurna, Islam demikian juga dengan seseorang atau seorang muslim, seorang mukmin memiliki sifat ihsan ya. Anta'budallah kemarin antuqimas shalah, antasyhada an la ilaha illallah dulu, menyaksikan bahwa tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah selain Allah. Coba kita sekarang syahadat sambil melihat Allah, pasti serius ya. Lihat yang azan aja, kalau pikirannya ke Allah pasti akan terjadi kekhusyuan dan suara yang merdu ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya. Sambil kita sama-sama memiliki nilai ihsan ya. Ada lagi ayat kan yang mengatakan bala man aslama wajhahu lillah wa huwa muhsin ya. Ada lagi ayat tsumma taqaw wa amanu tsumma taqaw wa ahsanu. Betapa indahnya kamu Aminuddin dan para jamaah kalau ingin menyempurnakan iman dan Islam atau Islam dan iman yang ada di dalam diri kita dengan memiliki al-ihsan, sifat ihsan. Apa itu ihsan? Mana di sini? Mana makna ihsan? Ya, jangan dihafalin, udah tua, ingetin aja. Ya. Apa itu ihsan wahai kekasih Allah? Apa itu ihsan wahai baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka Nabi dengan jelas mengatakan, ya ikuti saya, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Mana di mana? Baris kedua. Oh, iya. Iya benar. Iya, ayo perhatiin, ayo udah biar bisa jawab yang lain. An-ta'budallah artinya untuk atau hendaknya. Ta'bud adalah fi'il mudhari dari abada ya. Abada ya'budu abdan ibadatan fahuwa abidun wa dzaka ma'budun. Gampang kalau udah sama. Justru kesulitan kalau belum bisa. Anta'budallah ya. Tak mudhara'ah buat kamu. Nah itu bisa ditandain. Anta'budallah untuk atau hendaknya ta'bud. Apa ta'bud? Menyembah kamu
Kok Abi bisa tahu kamu? Kan cerita. Kalau dia laki-laki ya'budu, kalau dia perempuan ta'budu, kalau seandainya kamu ta'budu, kalau laki-laki, kalau perempuan ta'budina. Nah di sini ada kalimat an ta'budallah. Kalau kamu ingin memiliki sifat ihsan, ya, isi ihsan itu adalah an ta'budallah ka'annaka taro, ya, untuk menyembah kamu akan Allah ka'annaka seolah-olah, ya, ka'annaka tarohu, seolah-olah kamu melihat Allah, ya, melihatnya. Jadi kamu beribadah sambil melihat Allah, akan kamu dapatkan saat itu nilai ihsan, ya. Ya ibu-ibu berangkat ke majelis seolah-olah melihat Allah, ada nggak yang berani ngomongin lakinya? Nggak mungkin orang melihat Allah. Kata Allah, goblok. Laki itu pengen bikin kopi nggak dilaksanain, malah marah-marah pengen cepet ke majelis. Ada kan yang gitu, tapi nggak usah saya tunjuk, nggak enak ya. Jadi ada rasa takut, apalagi ya saya ngasih kotak seolah-olah melihat Allah. Kan nggak mungkin yang miliaran duitnya ngasih 1.000, duit miliaran ngasih kotak 1.000, berani nggak sambil melihat Allah? Kata Allah, lu belum kali, duit lu kan banyak, baik ini kan gitu. Jadi seolah-olah kita diminta untuk beribadah dengan ikhlas. Sebab kita mengerjakannya sambil melihat Allah. Ya saya suka diriin. Ada orang sedekah saya liatin, sama saya nggak liatin, beda. Pas saya liatin aja, ini amat usah diliatin. Ngeliat Ustaz udah segitu, apalagi ngeliat yang menciptakan Ustaz, ya. Makanya ingetin, apalin anta budallah ka'annaka tarahu. Nah, seolah-olah kamu melihat Allah. Kemudian kalau seandainya rada-rada sableng, bodo amat lah, seolah-olah ini yang melihat. Ntar dulu, ya. Kata Nabi, fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Kalau emang kenyataan lu kagak bisa melihat Allah, kata Nabi, ini bahasa saya, Nabi nggak mungkin ngomong lu, mungkin nggak ngomong lu. Emang Nabi orang kagak, ya. Mungkin lah, penuh dengan kesopanan. Baginda Rasul itu wa innaka la'ala khuluqin azim, ya. Walaupun seorang Nabi, walaupun seorang Rasul, akhlak beliau luar biasa, menghormat para sahabat abis-abisan, subhanallah, ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjut. Mana tadi? Pelan-pelan aja, ya. Nah, alah, ini sih kipas angin ganggu aja. Gua matiin dulu, gua panas kan. Takun tarahu fa innahu yaraka. Ayo perhatiin maknanya. Fa maka in jika lam tiada takun menjadi kamu tarahu seorang yang bisa melihat Allah, fa innahu yaraka maka innahu sesungguhnya Allah, sesungguhnya dia asalnya, ya, sesungguhnya dia yaraka itu melihat kamu. Nah, itu. Jadi ihsan itu anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Malah di sini ada apa namanya syarahnya,
fa illam takun tarahu, nah alif berarti itu. Fa illam takun tarahu fala taghfal fa innahu yaraka. Ada. Ya. Di dalil falahin ya. Ada syair, idza ma khalaqta ad-dahra yawman fala taqul khalaqtu walakin qul alayya raqibu. Ada. Idza ma khalaqta ad-dahra yawman, apabila makna zaidah, apabila kamu menyendiri, artinya khalauta itu kamu menyendiri, ada pada suatu saat, pada suatu zaman, yauman satu hari, fala taqul, maka jangan kamu katakan khalautu, aku telah menyendiri, walakin akan tetapi qul, katakan olehmu, alayya raqibu, atasku ada yang mengawasi. Jelas ya. Jadi kalau kita lagi di tempat sepi, kata syair ini, jangan berani-berani kamu mengatakan sendiri, sebab dimanapun kamu berada pasti ada yang mengetahui kamu. Siapa? Alhamdulillah ya. Makanya sering saya humor, bagi kita yang udah takut sama Allah, mau maksiat di mana? Ya kan? Kebanyakan para, ya maaf dulu ya, sekarang alhamdulillah enggak, malah nggak kelihatan gitu. Dulu para pejabat banyak yang korupsi akibat takut ke apa yang suka ngidang apa? BPK, KPK ya. Sebab kalau KPK kan bisa diakalin. Nah kalau sekarang umpama suatu saat, sendiri gua nih, ada yang tahu. Allah tahu nggak? Kira-kira jadi nggak malingnya? Ya nggak jadi ya. Makanya Allah minta supaya kita bertakwa, sebab sifat orang yang bertakwa itu ihsan. Dimanapun berada, dia merasa melihat Allah. Kalau dia tidak melihat Allah, maka Allah melihat dia. Ya, hafalin itu. Idza ma khalaqta ad-dahra yawman fala taqul khalaqtu walakin qul alayya raqibu. Udah selesai ya. Jadi yang namanya ihsan, sekali lagi, kalau ingin wallahu yuhibbul muhsinin ya. Ada ayat mengatakan wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada hambanya yang punya nilai ihsan ya. Jadi ngajar merasa melihat Allah. Kalau nggak melihat Allah, Allah yang melihat kita. Jadi benar ngajarnya, ngeri ngajar apa namanya yang salah. Pokoknya apapun lah, segala everything kata anak belah kulon sana, everything Allah. Setiap sesuatu selalu dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kita merasa dilihat Allah, maka buat kita insya Allah perbuatan yang kita lakukan insya Allah serba ikhlas, amin. Kemudian tidak ada unsur riya, amin. Dan semuanya diqabul oleh Allah, sebab kita isi salati nusuki mahyaya mamati lillahi rabbil alamin. Udah beres ya. Kira-kira ada yang mau nanya? Kayaknya juga paham semua ya. Walaupun kangen juga enggak, malu ntar aja kalau ketemu juga. Itu penyakit. Padahal mah kalau nanya lagi orang banyak itu faedahnya double. Yang nggak tahu, yang nanya satu, yang nggak tahu kan hampir semua. Sampai kadang-kadang nyubit kecil. Gua juga pengen nanya, bagusnya lu nanya kan gitu. Silakan, ayo. Asal jangan nanya harga bakwan ya. Oke.
Kita lanjutin. Perasaan udah itu tanya. Yang keempat sekarang pertanyaan yang keempat ya. Apa pertanyaan yang keempat? Pertanyaan yang keempat, akhbirni anis sa'ah. Yuk, akhbirni anis sa'ah. Wahai kekasih Allah, karena aku seorang malaikat, aku panggil engkau dengan nama aja lah. Akhbirni ya Muhammad anis sa'ah ya, dari kiamat sebetulnya kapan sih? Ya. Ramai banget itu kiamat, Masya Allah ceritanya di Quran. Ngomong-ngomong kira-kira ada bocoran nggak? Kapan kira-kira itu kiamat? Ini pernah ditanya oleh Nabi Isa alaihissalam, malaikat Jibril. Kalau waktu Nabi Isa balik, justru Nabi Isa yang nanya malaikat Jibril ya. Hadirin, mata sa'ah waqa'a hadha su'al wal jawab baina Isa bin Maryam wa Jibril. Lakin Isa kana sa'ilan wa Jibril kana mas'ulan ya. Yang bertanya Nabi Isa alaihi salam, yang menjawab malaikat Jibril. Mata sa'ah, mata ya. Kalau bahasa Arab mata dua. Ada mata yang taknya panjang, mata gitu ya. Saya mau nulis, tangan saya mau nulis nggak bisa dikontrol ya. Kadang-kadang nulis alif dari yang listrik. Jadi tentu tadi dicoba nggak apa-apa, coba dicoba ya. Mudah-mudahan sama Allah dikasih syahadat saya. Kalau masih ada umur ya, coba ada coba apa namanya, santai aja kita ngaji, yang penting paham dan berpahala insyaallah, sekaligus menjadi kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ada mata tuh ya, mata coba sekali lagi. Mana yang bagus? Semuanya bagus lah. Orang sakit daripada orang sehat yang nggak ngerti kan dia lumayan. Mata ngerti itu ya? Ada mata. Ih, apa itu? Nah ya. Ada mata, ada mata. Ini beda mak artinya. Kalau mata lain-lain, kalau bahasa Indonesia mata lu ya. Mata artinya kapan? Kalau mata artinya mati. Ya. Mata kapan mati? Oke ya. Jadi mata artinya kapan? Mata artinya mati. Kapanpun kita pasti ya udah gitu aja ya. Nah sekarang kita kembali ke kita. Udah kembali nak ngejajal tulisan ya. Kembali ke pelajaran mana itu? Ya itu. Mana mata? Itu ya. Ini saya baca. Qala akhbirni anis sa'ah. Bukan mata ya. Akhbirni, tapi nggak apa-apa terlanjur. Akhbirni artinya dari fi'lul amr, akhbaro yukhbiru ikhbaron ya, bahasa Indonesia udah ada ikhbar tadi di jalan. Nah itu dari bahasa Arab ikhbar ya, pemberitahuan informasi. Informasikan atau kabarkan kepada wahai Rasul anis sa'ati, tentang as-sa'ah. Kemarin sudah saya terangin ya. Ada sa'ah maknanya jam, ada sa'ah maknanya kehancuran, ada juga as-sa'ah maknanya kiamat ya. Jadi orang Arab kalau nanya jam, sa'akam, jam berapa sekarang? What o'clock.
matas hekaf sagam ya. Nah kalau yang di sini asa'ah yang tepat untuk kita artikan adalah yaumul qiyamah. Ibu bapak bisa lihat ayat yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha ya. Banyak bertanya kepada engkau wahai Rasul anis sa'ati dari hari kiamat. Ini berarti ini kadang-kadang ada yang sok pokoknya perasaan udah deket banget kiamat. Emang perasaan lu ya. Gak bisa ya. Ternyata beberapa nabi, beberapa rasul termasuk baginda kita Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah mata dari akhirnya an-sa'ah qala berarti qala kelihatan enggak? Karena kita oh ya alhamdulillah. Kalau ada kita enak mal mas'ulu anha bi'alama minasail ya. Kemarin udah saya terangin tidaklah yang ditanya lebih pintar dari yang bertanya ya. Kira-kira emang malaikat Jibril sama enggak tahu. Jadi kalau ibu bapak nanya kalau gitu abi malaikat Jibril tahu dong kiamat, siapa yang bilang? Nabi yang ditanya nggak tahu, malaikat Jibril juga yang bertanya nggak tahu, penasaran dia juga kapan sih kiamat juga nggak tahu sama malu kan begitu kira-kira ya. Oke, malaikat Jibril nyerah sudah. Dalam artinya kalau kita mungkin ya nanya dijawab tidaklah lebih pintar dari yang nanya, orang tua juga belum tahu. Akhirnya apa? Yang ditanyakan fa'akhola mana tadi mana? Itu qala fa'akhbirni an amaratiha ya. Ya kalau gitu tolong kasih tahu amaratiha apa? Amarat apa imarat nih saya baca biar pintar. Amarat itu bifathil hamzah ya, dengan memfathahkan huruf hamzah. Mana para ustaz? Takut. Jadi ada kitabnya di sini. Kenapa saya bisa ngomong dikasih tahu sama yang ngarang kitab ya? Jadi jangan dibaca imarat, tapi harus amaratiha ya. Bifathil hamzah dengan memfathahkan huruf hamzah. Artinya apa? Asyratiha wa alamatiha. Bahasa Indonesia kan? Arti dari amarat itu asyrat, tanda, alamat. Apa alamat? Gue kepengen tahu alamat lu di mana? Apa itu alamat? Alamat ya alamat ya. Alamat itu sebetulnya tanda. Jadi kamu itu tinggalnya di mana? Tanda bahwa kamu orang sana apa? Kan itu kira-kira gitu ya. Kemudian, nah kalau tandanya, insya Allah aku bisa ngasih tahu kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah kemarin ya, itu udah terangin. Antalidal amatu al-qinah ya. Jadi untuk melahirkan seorang babu Rabbataha ay sayyidataha ya. Babu melahirkan majikannya. Ini ada kemungkinan babunya dikawin majikan, dikawin atau dinikah. Ya itu terserah. Suka pada motor jangan dibilang dikawin, dinikah. Nikah mah bahasa Arab, belum nikah mah bahasa kawin mah bahasa kita. Nikah itu kalau bahasa Indonesianya kawin, kawin itu alatnya nikah. Apa bedanya? Nah kalau di luar nikah, kalau di luar nikah namanya bukan kawin, zina bahasa Arab mah ya. Paham nggak sih? Artinya kadang-kadang ngotot, jangan kawin, emangnya keboi. Yang bilang kebo siapa? Kawin itu bahasa Indonesia dari
nikah Arabnya Indonesia. Siapa yang ngebolehin kawin tanpa nikah? Itu penyakit itu. Kalau seandainya terjadi itu bukan kawin, namanya zina. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan ya kita yang sama-sama ingin dalam keadaan husnul khotimah dijauhkan oleh Allah dari perbuatan zina. Amin ya. Oke, akhirnya apa tadi? Antalidal amatu rabbataha wa antaral mana wa antaral hufatal uratal alata ri'aan asyai yatawaluna fil bunyan. Jadi ada kemungkinan kata saya kalau di sarannya ya. Di sarannya ayat mana tadi? Wa kadza ma ya'ti ba'da enggak banyak ya. Jadi ada kemungkinan si majikan jatuh cinta kepada babu akhirnya jadi istri, kemudian hamil dan melahirkan daripada anak majikannya. Berarti kan anak majikan artinya apa? Majikan, anak majikan itu majikan, berarti itu si babu ngelahirin majikan ya. Tuan apa kalau yang lama, kalau bapaknya tuan besar, kalau anaknya ya tuan kecil. Tuan kecil mau ke pasar apa enggak? Oke lah ya, itu nggak usah dibahas. Kemudian antalidal amatu rabbataha ay sayyidataha ya. Mana lagi? Wa antal hufat, engkau melihat. Al-hufat itu jamak hafin ya, jamak dari hafin. Artinya wa huwa man la na'la birijlaihi. Arti hafin itu huwa dia, man orang, la na'la tidak ada sendal birijlaihi di kakinya. Jadi kemarin ada bahasa bagus, arti hafin itu isnyeker ya. Orang yang wa antara hufat melihat orang-orang yang biasa nyeker. Kemudian al-urah, kalau al-urah di sini jam'u arin, ada alif re, aku baca buat kalian supaya ngerti ya. Jam'u arin, siapa itu arin? Wa huwa man la syai'a ala jasadihi, orang yang di badannya nggak ada apa-apa. Nggak ada baju, nggak ada kaos, nggak ada singlet, nggak ada segala macam lah. Berarti arin itu artinya telanjang ya. Melihat orang yang suka neker, melihat orang yang suka keluar rumah telanjang. Wal hufat al khadamah, ada makna lain ya. Yang suka nyeker apa lagi? Udah. Al-alah itu bitakhfifil lam. Nggak boleh al-alah, harus tidak ada tasdid ya. Antara al-hufat al-urat al-alah jam'u a'il ya, artinya jamak dari a'ilun. Apa itu a'il? Huwal faqir, dia adalah orang yang fakir. Jadi ada miskin, ada fakir. Dengerin saya. Kalau miskin, ada orang punya kerjaan, punya harta, tapi nggak mencukupi, itu miskin. Kalau fakir memang tidak punya, ya tidak punya sama sekali. Nah, kalau miskin biasa perlunya sehari 200, cuma ada 100, itu fakir, ya. Kemudian itu miskin ya. Kalau fakir tidak ada sama sekali, itu bedanya. Lil fuqara wal masakin, orang-orang yang seperti itu
termasuk orang yang golongan boleh menerima zakat ya. Jangan gengsi, kata Allah itu. Jadi jangan dianggap penghinaan. Kadang-kadang ada sih, ya saya pernah ngalamin. Masa saya ngapain? Saya kan doang. Padahal kita tahu Anda kan perlunya 200 sehari, sementara hasil Anda cuma 100, berarti Anda miskin, boleh menerima zakat. Lil innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Oke. Arti Allah itu jamak dari ailun. Ailun itu maknanya fakirun. Ri'a berarti itu. Ri'a bikasri awalihi bil mad jam'u ra'in. Ri'a itu jamak dari ra'in. Kalau ra'in kan Bapak udah sering dengar hadis yang berbunyi sabda Rasul baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in ya. Ra'in itu kalau dijamain ri'a. Ra'in artinya apa? Mengembala. Apa artinya? Kalau arti sebenarnya ra'in itu yang anom ya. Yang ngurusin sapi, kambing apa tuh? Termasuk ngurusin ini orang-orang. Jadi ini ra'in. Menjadi itu udah paham ya makna dari ri'a. Ri'a itu jamak dari ra'in. Kemudian ri'a asya, arti sya itu al-ghanam. Wahiduhu syatun, syatani, sya'un, sama dengan syajarun atau syajaratun, syajaratani, syajarun ya. Asya itu jamak dari syatun. Syatun itu adalah kambing. Jadi ri'a as-sa'i, pengangon kambing, pengembala kambing ya. Oke. Jadi balik lagi untuk hendak atau tanda kiamat itu kamu lihat orang yang biasa nyeker, yang biasa keluar tanpa kaos, apalagi baju, tanpa kemudian yang fakir ya, yang miskin, terus satu lagi yang kerjaannya tukang ngangon kambing. Pada saat itu kalau kiamat udah datang semuanya pada membangun, berlomba-lomba ngebagusin bangunannya, walaupun dia nyeker ke rumahnya pakai keramik. Sekarang udah terjadi belum? Udah, yang pada telanjang kawannya mau pakai AC. Nah, sekarang bukti ya. Oleh karena itu apa yang diucapkan oleh baginda Rasul, baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini pasti benar ya. Sebab beliau la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Semua yang jadi bicara atau dari omongan baginda adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sallu 'alan nabi. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Udah selesai ya? Sampai situ kan? Ya. Yatawaluna fil bunyan. Yatawalun itu tawil apa tawil? Panjang, jadi berpanjang-panjangan apa yang enak ya tawalun? Tinggi boleh, lebar boleh. Ya tawalun pokoknya berlomba di dalam bangunan. Sekarang ini ya, dari mulai Soeharto 5 tahun pelita diganti Habibie nerusin bangunan ya. Siapa lagi gantinya? Gus Dur, Megawati. Semua kan sama-sama ngutang. Ya iya kan? Mas Harto kan sohor dengan peninggalan hutangnya. Datang gantinya. Siapa gantinya? Pak Habibie melotot sambil nyangutang. Kemudian Habibie digantikan oleh siapa? Gus Dur. Ya Allah.
Kata orang Sunda kakarayapan. Apa? Merayap kemana-mana nyari utang, gitu. Gus Dur diganti lagi sama menjawab Yoro, gede pantat, gede utang lagi. Siapa lagi? Ya udahlah, apa Jokowi kecil-kecil udah utang lebih banyak gitu ya. Oke, jadi kenapa mau ngomong utang? Apa hubungannya ini ngomongin orang? Insya Allah mudah-mudahan jasa mereka semuanya dibalas oleh Allah. Amin. Apa tadi bang? Apa wadun fil bunyan ya? Semuanya sama-sama punya hasrat, keinginan untuk membangun. Itu tanda mau kiamat. Kemarin saya ingat kalau udah dandan mau kemana? Nggak mungkin sekedar ngopi sama laki pakai bedak kandel tebal ya. Otomatis tuh saya punya cucu Mukasyah namanya. Kalau uminya ganti baju aja langsung Umi mau kemana? Baru ganti. Umi mau kemana? Berarti orang kalau udah dandan pasti keluar. Orang gila kalau dandan nggak keluar. Begitu kira-kira ya. Oke, di sini ada keterangan min asyratis sa'ah amtudu al-akhyar wa turfa'al asrar. Kalau udah kiamat orang yang mulia dihinakan, orang yang hina dimuliakan. Terjadi itu. La taqumu sa'ah hatta yakun as'adan nasi di dunia laka ibnu laka ya. Orang-orang yang sudah sama-sama punya martabat, harkat, tingkatan tinggi, kalau sudah kiamat tidak ada artinya ya. Yang pintar ngebohong itu yang dihargai. Sekarang udah mulai hati-hati, guru-guru dihormati, jangan sampai selalu hilang. Kita harus sidal amr. Udah. Tsumman talaqo, itu kan? Iya. Tsumman talaqo, maka kemudian, arti tsumma itu kemudian, intalaqo apa? Itu bahasa Indonesia ulama. Kemarin belajar intolaqo salatatu nafarin min qablikum. Apa intolaqo? Berangkat. Ya udah yang jelas kamu udah dipelajari. Adapun paham dan tidak jangan udah dipelajari ya. Intolaqo salatatu nafar. Ada 3 orang intolaqo berangkat, masih ingat ya tuh? Fa'awahumul mabit, sampai mereka harus nginep di satu gua. Itu namanya intolaqo. Jadi banyak menggunakan kalimat intolaqo thumma intolaqo, artinya kemudian berangkat. Siapa yang berangkat? Yang rajul tadi ya, yang syadid bayadith thiyab, syadid sawadith sa'ar, la yura alaihi atharus safar, wala ya'rifu ahadun minna ya. Seorang laki-laki yang pakaiannya rapi, rambutnya juga nggak kelihatan di acak-acak sama angin, kemudian dia juga adalah orang yang kami segitu banyaknya jamaah nggak ada yang kenal, yakin orang jauh, tapi kok duduknya sepertinya dekat. Siapa ini orang? Intolaqo, berangkat aja begitu ya. Falabithtu maliya, kata Sayyidina Umar, falabithtu nafas labisa. Nih saya kasih ini. Coba apa namanya? Apa? Mana-mana. Nah, kalau labisa, bisa tulis tuh. Lain dengan labisa. Dibacanya sama tuh. Nah, kalau labisa memakai, kalau labisa diam, jauh. Coba ya. Memakai ya, bisa
Benar. Penasaran ya. Labithu saubar raja. Ada tuh nyanyian siapa? Siapa? Nur Asia Jamil. Labithu saubar raja ya. Labis tuh saubar raja. Jadi kalau labisa memakai, kalau labisa tinggal atau diam. Nah, di sini apa? Labithu, maka diam saya, disalahkan zamanan untuk beberapa waktu, maliyan bitasydidil ya, ay kathiran minal apa ini al-lail wan nahar ya. Jadi saya terkagum-kagum sama ini tamu, tapi mau bertindak saya kurang sopan, sebab depan saya ada baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya itu pertanyaan hanya ada di hati, nggak berani. Kemudian kata beliau apa? Falabithtu salah layalin, bahkan 3 malam Sayyidina Umar melamun. Itu orang siapa ya? Bikin gua penasaran. Mau nanya gua takut digetak sama Nabi, kan begitu kira-kira. Akhirnya apa yang terjadi? Mana saya? Falabithtu maliyan, maka saya diam untuk sekian lama, 3 malam kalau disyarat ya. Namun nanya enggak. Semua kalah, tapi baginda merupakan orang yang sangat jeli ya, tidak mau membiarkan sahabatnya kebingungan. Umar masih ngambek ini kan gitu kira-kira. Akhirnya beliau bersabda, "Tsumma qala ya Umar, Umar, iya Nabi, ada apa Nabi?" "Atadri manis sa'il?" Nah ini kata baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Umar," saya kasih tahu, kalau nggak pakai waw ya Umar, kalau ada wawunya ya Amr. Nah itu bedanya ya. Kalau pakai waw ya bukan ya Amr ya Umar lagi, tapi ya Amr. Kalau nggak pakai waw ya Umar. Ingetin, itu semua kita pasti begitu insya Allah ya. Setahu saya, kalau seandainya salah maklum sakit ya. Ya Umar, wahai Umar. Kata siapa ini? Kata baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi paling nggak mau tuh lihat umatnya bingung. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma 'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Kalau umat apalagi sahabat bingung, Nabi ikut bingung. Makanya kata beliau apa? Kata beliau SAW, wahai Umar, kata Sayyidina Umar pasti lebih ke Wasa'adain. Atadri, arti a sama dengan hal. Apakah ya? A itu artinya apakah? Mana di Quran a ya? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada yang manjangin fa'ala, nyamain dengan ala, iya ya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka, bang dari mana itu bang ya? Dilihat dong baca Qurannya yang rapi ya. Jangan sampai qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada yang begitu? Ada, saya tunjuk orangnya masih ya. Kemudian ada lagi, fa idza faragta fansab
wa ila rabbika farghab. Ya tolong diperbaiki sebab likulli harfin asyru hasanah. Al-Quran kalau dibaca dengan baik satu huruf dibalas 10 kebaikan. Masya Allah ya, 10 kebaikan. Jangan sampai nih mau Ramadan malah nungguin Ramadan. Tar Ramadan lupa bulur gua baca Quran. Lo ngapain? Belum tentu ente sampai Ramadan. Sekarang aja tapi begitu kira-kira ya. Udah berapa kali hatam sulit tahun ini. Alhamdulillah nggak kehitung orang nggak dibaca. Mau itu apa? Oke, kita lanjut ya. Falabithtu malian, saya sampai 3 hari 3 malam ngelamunin itu si laki-laki siapa orangnya. Dibilang tetangga, di antara kita nggak ada yang tahu. Dibilang tahu ternyata pakaiannya rapi. Udah begitu duduknya sama Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lain dengan yang lain, manggilnya pun ternyata nggak pakai akhlak. Nah, kata Nabi, atadri manis sa'il. Apakah tadri itu sama dengan ta'rif ta'lam ya. Jadi arafa sama dengan daro yadri. Arafa ya'rifu, daro yadri sama maknanya. Arafa ya'rifu sama dengan daro yadri sama dengan alima ya'lamu. Apa? Tahu ya. Apakah tadi kamu tahu? Manisail tadi yang nanya 3 hari yang lalu kira-kira siapa? lihat hubungan halus nanti itu. Untuk lebih halus lagi, namanya jawaban para sahabat. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Dalam hal ini saya nggak berani mengatakan siapa. Allah lah dan Rasulnya yang lebih tahu. Sopoy wong lanang aku garuh sama yoraruh kabeh orang sing nyeruh ya. Jadi dalam hal ini saya serahkan kepada juga justru Allah dan baginda yang lebih tahu sebagai Rasulnya. Tuh jawaban nanti apa? Fa innahu Jibril. Oh pantas ganteng. Nah tahunya bukan Zianuddin. Mana orangnya jelek, mana penyakitan. Ini mah bukan orang ternyata ya. Fa innahu maka satuhune rajul, maka sesungguhnya orang tadi yang rada-rada aneh bukan manusia tapi Jibril, dia adalah malaikat Jibril alaihis salam yang biasa kecil suka apalin. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, wa Nakir, wa Qimati, Malik. Nah, saya dapat keterangan ya dalam kitab Riyadul Bari'ah, Azrail itu bifathil ain, ainnya dipatahkan, jadi bukan ij. Kalau ibu nyanyi kan bila Ijrail, sekarang mah ganti ya siapa yang ngarang bila Azrail lebih fasih ya. Bila Azrail datang memanggil jasad terkubur di pembaringan, seluruh akan menggigil. Tiada lagi gunanya. Dan terusin dah. Fa innahu Jibril. Mana tadi? Tadri man isa'il. Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jadi wal itu yang suka wal-walam tolong perhatiin. Lu tahu nggak tadi yang ngaji berapa orang walu alam? Itu bahasa apa walu alam? Wallahu a'lam. Jangan walu alam.
Kita mah yang ngomong kepedean, yang dengar walaupun ngerti nggak mau benerin. Kayak assalamualaikum bang, gimana akan ada pahala sementara kita meninggal? Ini bener jam. Bener be. Kecalongan juga. Insya Allah tanda sehat mudah-mudahan. Oke. Fa'il Allahu, berarti itu Allahu wa rasuluhu a'lam. Jangan walu-alam, jangan walu-alam. Dadang, jangan walu-alam. Dan mau kemana lu? Mau ke sana sama siapa? Walu-alam di sana. Apa walu-alam? Wallahu a'lam. Artinya apa? Allah subhanahu a'lamu lebih mengetahui ya. Oke. Tentu lihat tulisannya. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Qala, ente enggak tahu 3 hari ya. Kali ini namanya 3 hari penasarannya. Iya Rasul. Saya lupa soalnya. Lain nggak boleh gitu. Fa'innahu Jibril, dia adalah rajanya malaikat, yaitu malaikat Jibril. Mau ngapain? Dijawab langsung. Atakum, tujuannya tidak lain datang kepada kalian. Cuma dia belakang nanya ke saya, ya. Untuk apa dia datang? Yu'allimukum. Nah, awas, yu'allimukum. Dari allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun. Sekarang maka jawab Mu'allim Ucup, Mu'allim Beni, Mu'allim Ali, Mu'allim Ghazali, Mu'allim. Nah, Mu'allim itu isim fa'il dari allama ya. Allama yu'allimu ta'liman fahuwa mu'allimun wa dzaka mu'allamun ya. Makanya saya sering bilang yang tepat bukan majelis taklim, majelis ta'allum ya, majelis untuk belajar. Sebab yang kalau majelis taklim, majelis ngajar. Sekarang kita bandingin, banyak yang ngajar apa banyak yang belajar? Berarti majelis ta'allum ya. Tapi nggak apa-apa lah. Kayak di kita mah lucu sih. Quran aja di musabaqahin. Musabaqah itu kan lari kencang. Coba kalau seandainya sekarang ada orang musabaqah pakai Quran sambil lari-lari ngaji Quran. Oke ya. Jadi atakum datang kepadamu siapa? Malaikat Jibril. Tujuannya apa? Yu'allimukum, mengajari kamu semuanya